Itu saya punya visi misi ini supaya sate bandeng dijadikan ikonnya kuliner Banten. Halo kuliner lovers, bertemu lagi di Bisnis Banten Channel, media informatif dan inspiratif. Nah, di info bisnis kali ini, Bisnis Banten Channel mau mempromosikan kuliner khas Serang Banten nih, yang cocok banget untuk oleh-oleh dan disantap bersama keluarga. Ya, kita saat ini berada di Sate Bandeng Kang Cepi, yang beralamat di Jalan Ki Uju, Kaujuan Tengah, Gang Aman, RT 04 RW 02, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Nah, sate bandeng Kang Cepi ini sudah lama banget loh menjalankan usaha ini secara turun-temurun dan rasanya juga masih terjaga. Bagi yang belum tahu sejarahnya, dikasih tahu dulu nih. Jadi makanan yang merupakan perpaduan daging ikan bandeng, santan dan rempah-rempah ini diketahui sudah ada sejak era Sultan pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570-an. Menurut cerita, makanan khas ini bermula ketika sang sultan ingin memakan ikan bandeng. Jadi sate bandeng ini sudah ada sejak abad ke-16 loh. Olahan kuliner ini muncul dari lingkungan keraton pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Konon katanya, dulu sebelum ada sate bandeng, Sultan Maulana Hasanuddin memang sangat menyukai ikan bandeng. Lalu ingin menghormati tamunya dengan menyajikan kuliner tersebut. Tapi karena ikan bandeng memiliki duri-duri yang halus dan dikhawatirkan akan membuat si tamu jadi tidak nyaman, sang sultan meminta saran dan masukan dari juru masaknya. Setelah dicoba dengan cara dikukus atau direbus oleh sang juru masak, ternyata duri-duri halus dalam ikan bandeng tetap mengganggu dan membuat tidak nyaman ketika menyantapnya. Lalu sang juru masak punya ide untuk mengeluarkan seluruh isi perut ikan bandeng dan menghilangkan duri-duri halus tersebut, lalu terciptalah sate bandeng. Dan kebetulan pada zaman Sultan Maulana Hasanuddin, tambak-tambak ikan bandeng sangatlah banyak dan berlimpah hasilnya. Indonesia memang memiliki beragam jenis sate, tapi mayoritas menggunakan bahan baku daging. Dan sate ikan hanya ada di beberapa daerah saja, terutama di Serang Banten yang terkenal dengan sate bandeng. Nah, di sate bandeng Kang Cepi ini, bahan-bahannya juga tidak berbeda loh dengan zaman Sultan dulu. Bahkan ikan bandeng yang disediakan asli produk warga Serang, didatangkan dari sawah luhur Kasemen Kota Serang. Selain ikan bandeng yang masih segar, bahan lainnya yaitu bawang merah, bawang putih, ketumbar, santan, garam, dan juga gula. Cara mengolahnya diawali dengan mengoyak dan mengeluarkan isi perut bandeng, lalu memasukkan bahan-bahan alami tadi ke perut ikan bandeng sebelum dibungkus lagi dengan olahan bahan lainnya hingga badan ikan tertutup. Setelah itu ikan bandeng yang sudah diolah tadi dibakar dengan api tradisional. Baunya pas dibakar dan dikipas-kipas sangat menggugah selera deh. Apalagi rasanya, makanya cobain dong. Nah, uniknya Kang Cepi ini ternyata tidak hanya menyediakan sate bandeng aja yang diolah tradisional, tetapi juga menyediakan makanan olahan dari bahan ikan bandeng. Pokoknya kreatif dan inovatif banget deh. Mulai dari bakso bandeng, sosis bandeng, cendol bandeng, emplang bandeng, stik bandeng, burger bandeng, kerupuk tukang bandeng, dan masih banyak lagi. Kemasannya juga menarik dan sudah terregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, teruji oleh Dinas Kesehatan, serta tersertifikasi cap halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Ide menu olahan itu didapatkan Kang Cepi dari hasil pelatihan yang didapatkannya dari pemerintah, lalu dikembangkan dalam usahanya. Jadi tunggu apa lagi nih? Buruan pesen atau datang langsung ke tempat sate bandeng Kang Cepi. Kalau sejak usaha saya merintis sate bandeng, semenjak saya resign dari pekerjaan di tahun 98, itu pas krisis moneter itu. Jadi ada sempat berhenti gitu kan. Mulai berjalan tuh tahun 2000, tahun 1998. Di akhir 98. Ya, di awal 2000, tahun 2000. Memang awalnya kita sate bandeng aja, tapi seiring berjalannya waktu itu di tahun 2002
saya coba ikuti kembangkan untuk diversifikasi produknya itu kerupuk tulang bandeng, kulit bandengnya, terus ada juga sistiknya, bakso bandeng. Itu pun hasil dari saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas kabupaten waktu itu dengan provinsi. Itu aja. Awalnya saya karyawan 2 ya. Seiring dengan berjalan waktu juga ya, dengan banyaknya produk saya merasa perlu nih tambahan karyawan gitu. Jadi 4 di tahun 2005 itu 4 karyawan. Nah, sekarang sudah, tadinya kemarin juga masih udah 9, cuma ada yang sudah almarhum, ada yang sudah menikah. Jadi sekarang tinggal 7. Kalau pemasaran sih saya masih artinya di provinsi aja, paling keluar daerah itu artinya paling ke Jakarta, Bogor, ke Bandung, ataupun kalau keluar daerah itu ada di kita melalui paket gitu. Jadi kita kirim per paket aja, iya. Kalau di gerai saya belum iya. Tapi kemarin kita sudah kerjasama juga, sudah tanda tangan kerjasama dengan Citra Banten yang di Kemang. Jadi alhamdulillah tinggal kita nanti ke depan sudah artinya bisa mengisi di Citra Banten. Kalau untuk di Serang sih banyak ya, karena memang sate bandeng ini sudah menjadi ikonnya Banten lah. Itu pun sesuai dengan visi misi saya di tahun 2001. Itu saya punya visi misi ini supaya sate bandeng dijadikan ikonnya kuliner Banten. Kalau berbicara keunggulan, produk saya mungkin sudah divakum. Jadi sudah artinya sudah agak tahan lama gitu dengan masa simpan. Tapi harus di frozen. Itu pun sudah bisa mencapai 3-4 bulan kalau sudah di frozen. Tapi kalau yang biasa saja memang masih pada umumnya sate bandeng rata itu di masa simpan 2 hari. Kalau keunggulan sih punya saya mungkin dari selera aja mungkin ya, dari harga juga mungkin, terus dari varian rasa juga. Jadi itulah mungkin salah satu keunggulan. Kalau pelanggan-pelanggan sih ya alhamdulillah banyak ya, dari luar daerah juga yang sudah mereka tahu, kebanyakan mereka tahu dari Google, dari Facebook, yang dari Bandung, dari Surabaya juga mereka suka telepon melalui WA langsung juga. Jadi saya kirim itu melalui paket, paling dikirim pakai JNE saya. Kalau untuk harga ya sama mungkin ya, artinya standar lah, di kisaran harga 40.000 ya. Karena memang disesuaikan juga dengan bahan bakunya yang sekarang sudah agak tinggi lah. Jadi ya saya rasa memang varian harga itu bervariasi lah gitu ya. Kalau omset ya alhamdulillah per bulan saya mencapai bisa 10 juta itu ya. Jadi dari semua produk ini alhamdulillah artinya ada lah untuk menyisihkan gitu. Kalau dengan pemerintah daerah sih saya artinya berterima kasih, karena selama ini juga pemerintah daerah juga ada dukungannya terhadap UKM-UKM yang ada di Provinsi Banten, termasuk punya UKM saya sendiri. Sudah difasilitasi berbagai artinya pelatihan-pelatihan, sertifikasi, baik dari dinas ataupun dari dunia pendidikan itu ke perguruan tinggi. Sekarang sudah juga mereka sudah ada perhatian ke UKM-UKM. Kalau perizinan alhamdulillah saya dari mulai PRT, MUI halal, juga HAKI, terus NIB, memang itu salah satu artinya keharusan juga dari pelaku usaha. Sekarang disupport juga dengan pemerintah daerah supaya UKM-UKM ini bisa semua bersertifikasi begitu. Jadi ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, sekarang
sudah artinya ada perhatian lah. Kalau harapan saya sih memang sate bandeng khususnya Kang Cepi ini bisa mewakili pasar nasional lah. Jangan kita berbicara ekspor dulu, tapi memang saya juga ada satu harapan untuk bisa ekspor gitu ya. Artinya go mendunia lah, go internasional. Tapi saya berharap selama ini saya harapan sih bisa masuk ke pasar nasional. Artinya sate bandeng ini tidak ada di daerah yang lain gitu. Kalau daerah lain seperti MP-MP ataupun gudeg joge segala di Serang ada. Tapi bisa dibandingkan produk sate bandeng ataupun khas Banten itu di daerah yang lain tidak ada. Makanya saya salah satunya harapan saya itu bisa mewakili pasar nasional aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Banten. Perkenalkan, nama saya Kang Cepi, saya pengolah sate bandeng dan aneka olahan bandeng. Kebetulan produk saya sate bandeng, salah satu produk unggulan. Dan ada juga produk yang lainnya seperti telur bandeng. Ada juga ini dari tulang bandengnya, stik tulang bandeng. Ada juga abon bandengnya seperti ini. Dan juga cula badak. Ini salah satu keunggulan produk Kang Cepi juga karena saya coba angkat Banten karena punya badak, makanya produknya pun kita angkat menjadi cula badak. Artinya dari salah satu produk ini bentuknya seperti cula badak. Jadi itulah salah satu keunggulan produk saya. Jadi siapa saja yang berkunjung ke Banten jangan lupa membeli oleh-oleh produk sate bandeng dan olahan bandeng Kang Cepi yang bertempat di Kaujon Tengah Serang, Gang Aman dengan nomor telepon 081 80 77 69 940 atau bisa juga di Instagram sate bandeng Kang Cepi ataupun di Facebook sate bandeng 69 dan di marketplace-nya di Shopee dan di Blibli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.